Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan makalah yang berjudul Menerapkan Pembelajaran Al-Quran dengan Metode Yanbu'a. Sebelum kita melanjutkan ke materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan dulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama yaitu Sandika Anggun Awaliani, NIM T20181189. Yang kedua yaitu Hafilah, NIM T20181166. Dan yang ketiga yaitu Maya Kholida, NIM T20181181. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode Yanbu'a. Metode berasal dari bahasa Latin yaitu meta yang berarti melalui dan hodos yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Arab, metode seringkali disebut sebagai thoriqoh, yang mana artinya yaitu jalan, cara, sistem, atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu. Nah, metode Yanbu'a adalah suatu metode baca tulis dan menghafal Al-Quran di mana murid untuk membacanya tidak boleh mengeja, akan tetapi membaca langsung dengan cepat, tepat, lancar, dan tidak putus-putus disesuaikan dengan kaidah makhrajul huruf. Kemudian selanjutnya yaitu tentang sejarah metode Yanbu'a. Metode Yanbu'a timbul dari usulan dan dorongan alumni Pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran. Tujuannya agar mereka selalu ada hubungan dengan pondok. Nah, di samping itu juga usulan dari masyarakat luas dan juga dari lembaga pendidikan ma'arif serta muslimat dari cabang Kudus dan Jepara. Nama Yanbu'a berarti sumber, yang diambil dari kata Yanbu'ul Quran yang berarti sumber Al-Quran, di mana nama ini sekaligus juga menjadi nama pondok pesantren Tahfidz. Penyusunan buku metode Yanbu'a diprakarsai oleh 3 tokoh, yaitu pengasuh pondok Tahfidz Yanbu'ul Quran, putra Kyai Haji Arwani Amin Al-Qudsi, yang diantaranya bernama Kyai Haji Agus M. Ulinuha Arwani, yang kedua Kyai Haji Ulil Albab Arwani, dan yang ketiga Kyai Haji M. Mansur Maskan, serta banyak tokoh lain yang berpartisipasi di dalamnya. Awal penyusunan buku metode Yanbu'a ini yaitu tanggal 22 November tahun 2002, bertepatan pada 17 Ramadan 1432 Hijriah, di mana penyusunan buku metode Yanbu'a ini berkisar selama 2 tahun, yang meliputi proses penyusunan, penulisan, pencetakan, dan juga penerbitan. Penerbitan buku metode Yanbu'a ini terjadi pada tahun 2004 atas perintah dari Kyai Haji M. Ulil Albab. Saya Hafilah, NIM T20181166. Di sini saya akan melanjutkan presentasi atau pemaparan materi dari rekan saya, yaitu tentang tujuan penyusunan metode Yanbu'a. Metode Yanbu'a ini memiliki berbagai macam tujuan. Yang pertama diantaranya yaitu ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa supaya bisa membaca Al-Quran dengan lancar dan benar. Karena di dalam metode Yanbu'a itu seorang murid itu diajarkan bagaimana membaca Al-Quran tanpa mengeja terlebih dahulu, tetapi langsung membacanya secara tepat dan benar. Artinya tidak bacaan atau huruf yang ada di dalam Al-Quran itu tidak dieja terlebih dahulu, tetapi langsung dibaca sambung menyambung antara huruf yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu Nasrul Ilmi. Tujuan dari metode Yanbu'a yang kedua yaitu Nasrul Ilmi. Apa itu Nasrul Ilmi? Nasrul Ilmi adalah menyebarkan ilmu. Jadi metode Yanbu'a ini bertujuan untuk menyebarkan ilmu, khususnya di dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu memasyarakatkan Al-Quran dengan Rasul Usmani. Jadi tujuan metode Yanbu'a ini memasyarakatkan Al-Quran. Kemudian tujuan yang keempat yaitu untuk membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang kurang, baik dari segi bacaan dari segi bacaannya. Karena terkadang seorang murid itu salah atau kurang fasih di dalam membacanya. Makhrajul hurufnya yaitu kurang tepat antara huruf A, bacaan A dengan A. Itu terkadang murid itu masih ada beberapa murid yang kesulitan untuk membedakan antara A dengan A, sehingga dengan metode Yanbu'a ini bertujuan untuk membetulkan dan menyempurnakan dari yang kurang dari segi
bacaannya. Kemudian yang kelima yaitu mengajak selalu mentadarus Al-Quran dan musyafah Al-Quran sampai hatam. Kemudian selanjutnya yaitu bagaimana penerapan mengajar metode Yanbu'a. Nah, di sini ada beberapa langkah di dalam menerapkan metode Yanbu'a ini. Yang pertama yaitu menyampaikan salam. Artinya guru itu sebelum mulai pembelajaran untuk menyampaikan salam terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu guru dianjurkan untuk membaca hadroh. Kenapa demikian untuk membaca hadroh? Karena dengan harapan membaca hadroh tersebut mendapatkan barokah dari masyayikh. Kemudian setelah membaca hadroh yaitu membaca Al-Fatihah dan doa pembuka dengan harapan ilmu yang kita pelajari nantinya atau ketika kita menuntut ilmu itu berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kemudian yang ketiga yaitu berusaha supaya anak itu aktif. Karena sejatinya di dalam belajar atau di dalam mengaji atau menuntut ilmu, siswa itu harus aktif. Karena siswa adalah seorang murid. Dia membutuhkan terhadap suatu ilmu. Jadi dia itu harus aktif. Sehingga guru di sini harus berusaha bagaimana supaya anak didiknya itu menjadi peserta yang aktif atau menjadi peserta didik yang aktif. Kemudian yang keempat, penerapan langkah yang keempat yaitu jangan menuntun bacaan murid tetapi membimbing. Nah, ketika mengajari seorang murid di dalam membaca, guru itu hanya membimbing saja, jangan menuntun bacaannya. Baik ketika salah itu dibenarin gitu saja. Jadi guru itu hanya membimbing saja, bukan menuntun bacaannya. Sehingga dengan guru itu membimbing, maka seorang murid itu akan berusaha apa bacaan dari lafaz tersebut. Ia akan berusaha atau mencari tahu apa bacaan tersebut. Tetapi kalau guru itu menuntun, maka bisa menyebabkan seorang murid itu malas untuk mencari tahu atau untuk belajar. Saya Mayorida NIT 2018-1181. Di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari metode Yanbu'a. Kelebihan metode Yanbu'a di TPQ Darussalam: 1. Keterlibatan guru secara langsung dalam mentasih bacaan siswa. Sebagai apa? Yaitu sebagai evaluasi harian yang dilaksanakan guru dengan mengisi buku prestasi siswa dengan simbol lancar seperti L dan kurang lancar dengan KL dan sedang. Evaluasi kenaikan jilid langsung kepala sekolah yang berhak atau menyuruh mengulangi materi yang belum dikuasai siswa. Yang selanjutnya bagi tingkatan atas membaca Al-Quran tanpa keterlibatan langsung siapa? Yaitu keterlibatan langsung kepala sekolah. Di sini guru yang lebih mengetahui siswa dalam mengevaluasi materi pelajaran. Hal ini guru membuat soal tes baik lisan maupun tertulis dengan istilah triwulan sebagai syarat mengikuti wisuda atau tahkiman. Namun sebelumnya dites dalam membaca Al-Quran. Selanjutnya, bervariasinya penggunaan metode pembelajaran, diantaranya sorogan, terus klasikal individual, klasikal baca simak seperti hafalan, sorogan, talqin, dan hukuman. Penggunaan metode yang digunakan guru dalam mengajar disesuaikan dengan siswa, yaitu untuk menghindari kejenuhan dalam belajar dan tidak monoton. Selanjutnya keterbatasan waktu, yaitu sampai 65 sampai dengan 75 menit jam setiap harinya. Dengan waktu yang relatif singkat, guru memanfaatkan waktu yang ada digunakan seoptimal mungkin oleh guru dan peserta didik awal sampai akhir pelaksanaan pembelajaran baik secara klasikal maupun individual. Tersedianya alokasi waktu untuk menyampaikan materi penulisan Arab Pegon Jawa khususnya pembelajaran jilid 4 dan 5. Selanjutnya,
Yang terakhir, kualifikasi guru yang berlatar belakang pendidikan berasal dari pondok pesantren. Meskipun ada sebagian guru yang dianggap bisa atau mudah bermusyafadah dalam ahlul Al-Quran sampai hatam dan didukung tenaga pendidik yang memiliki kompetensi pedagogik, personal, dan sosial. Selanjutnya, yang terakhir adalah kekurangan metode Yambu'a di TPQ Darussalam. Salah satunya segi kepala sekolah. Tidak adanya pembinaan guru dalam meningkatkan wawasan ilmu Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu dari segi guru, keterbatasan sarana, prasarana, dan media. Yang ketiga yaitu dari segi siswa, kurangnya kesiapan mental. Yang terakhir, segi koordinator, kurang adanya sosialisasi untuk mengetahui perkembangan dan keberhasilan pembelajaran di lapangan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.